Jadi buat teman-teman semua yang ingin merestorasi Land Cruiser, monggo datang silakan ke Euro House. Jadi gua nggak bisa kasih estimasi, misalkan gini Om. Om Ben, gue punya LC, barangnya ada di Palembang, kondisinya A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Berapa kira-kira? Gue nggak bisa Om. Jadi gue mesti lihat fisiknya dulu. Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Selamat Hari Raya Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila Johnny ada kesalahan kata-kata, kita mohon maaf. Semoga semuanya dimaafkan. Dan juga semoga Lebaran ini membawa banyak berkah buat semua teman-teman kita. Oke, ini adalah part kedua Land Cruiser 200 ATPM yang versi varian low spec yang sudah selesai direstorasi. Kolaborasinya juga sama Fineglass nih Om. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Fineglass di mana, ini dia Fineglass dan ini dia cabin mount dan ini dia Euro House Custom. Oke, jadi ini 3 IG ini yang membuat mobil ini bisa kembali lagi shining like diamond. Jadi kebetulan memang Land Cruiser low spec ini bahannya cukup bagus. Jadi kemarin kita cuma melakukan beberapa spec di beberapa panel, tapi so far mobilnya bagus banget Om ya jadinya ya. Hah? Gila Om, kasih lihat dikit before-nya. Jadi dulu datangnya itu kemarin sebelum Lebaran, wah kondisinya cukup parah. Tapi balik lagi, ketika lo mendapatkan mobil yang kondisinya cukup parah, namun bodinya masih 80% original dan belum ada pernis yang ngangkat atau mungkin cat yang defect, mobil itu masih bisa kembali seperti begini John. Ya udah gitu dia lampunya ini sudah direstorasi, kita lihat. Ini nggak diganti baru ya, jadi ini cuma dicuci aja. Ada plus dan ada minusnya ketika lo cuci lampu nih Om. Jadi kalau lo tanya plusnya pasti jadi lebih bening, minusnya pasti ada sedikit gelombang di sini nih. Ya, karena ada beberapa cara untuk restorasi lampu. Ada yang menggunakan poles, ada yang menggunakan kikis, ada yang menggunakan hanya nano coating. Jadi biasanya ada beberapa hasil yang memang kalau kita ngelihat, kalau misalkan cuma dipoles hasilnya cuma mungkin dari 0 sampai 100%, 75%. Kalau misalkan dikikis bisa sampai 90%, tapi mungkin kalau kita ngelihat lebih dekat dari sini, kelihatan nggak gelombangnya? Sedikit ya? Ya, sedikit gitu. Jadi ya plus dan minus lah. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang gue suka dari mobil ini adalah low spec ini terkenal dengan yang namanya pelek lebih kecil dibandingkan yang full spec. Jadi kalau kita ngelihat begini, ini velgnya menggunakan ring 17, tadinya kotor banget nih Om. Waduh dakinya bos tuh. Udah bagus, kembali normal warnanya. Bannya juga pakai ban bawaan karena ownernya pengen ngincer, Om Ben, tolong dibikin mobil ini balik ke original dulu. Sehingga ketika udah dapat tampilan originalnya, mobil ini baru kelihatan ganteng. Setelah itu nanti mau dimodifikasi, itu urusan belakangan. Jadi seperti itu request dari ownernya. Lalu kita ngelihat shock breakernya masih belum di-upgrade. Jadi kalau lu ngelihat begini, ini gua lurusin dulu bentar ya. Udah Om? Ya. Oke. Tuh, tingginya dia agak dongak dikit. Jadi mungkin kalau kita mau melakukan upgrade suspensi dan juga velg, bisa menggunakan spek seperti si LC yang kemarin punya Coco Charles ya. Itu pakai velg braid, pakai lift kit OME BP51. Beuh, ganteng John. Asli ganteng. Oke. Lalu kita ngelihat di bagian sininya talang airnya kita sudah mengganti dengan EGR Australia. Jadi dia ukurannya lebih kecil dimensinya dibandingkan yang lama. Ini kelihatan nih, yang lama tadinya segini, ini kita ganti yang kecilan gitu. Ini kemarin juga udah kita bahas, ini pakai roof rack dari DSID yang aslinya sebenarnya low spec, tidak ada yang namanya roof rack.
nggak ada yang namanya apa nih Om? Power backdoor. Ya. Nih head unit aslinya. Head unitnya bawaannya Cina. Ini kita ganti. Seingat gua harusnya bawaannya tuh mirip-mirip Kijang Innova lama yang modelnya Toyota gitu. Cuma ini kayaknya diganti sama orang sebelumnya. Ini udah kita ganti balik. Strobo-stroboannya juga udah dicopot. Karpetnya udah diganti comfort. Tapi yang paling satisfying memang ngelihat mobil ini tuh setelah dilakukan detailing menyeluruh. Udah gitu yang tadinya joknya cukup dekil dalamnya Om. Iya. Wih, ini ibarat kata nih Om. Iya. Bahannya tuh kayak bahan sofa-sofa rumah-rumah orang-orang kayak judul. Iya. Halus gitu kan. Iya. Sit ya kan. Nah, ini kita lihat dia punya atap tidak ada yang namanya panoramik ataupun sunroof. Jadi Land Cruiser low spec itu terkenal dengan tanpa adanya electric seat, nggak ada yang namanya kulkas, nggak ada yang namanya sunroof, nggak ada yang multi steering wheel button di sebelah sini. Lalu tidak ada yang namanya electric mirror buat ngelipat foldingnya. Jadi dia hanya ada untuk pengaturan spion kiri dan sebelah kanan. Lalu kita ngelihat di bagian sini, yang dia unggul adalah dia punya MID sudah sama dengan yang model versi varian full spec. Di sini kita bisa ngelihat ini layarnya sudah ada persegi panjang memanjang ke atas. Modelnya sudah warna. Jadi pixelnya bukan monokrom lagi, dia udah berwarna gini. Semuanya bisa kelihatan di sini. Dan kan kita lihat ini R-nya oranye, M-nya hijau. Jadi secara looks dari speedometernya tuh udah kelihatan lebih baru dibandingkan yang 2012 ke bawah. Gitu. Lalu tadi kita berbicara di belakang, head unitnya kan udah kita ganti nih Om. Nih kita lihat nih. Keren nggak Om head unitnya? Iya. Ini OEM Toyota. Tapi kalau mungkin teman-teman nggak tahu ini Toyota apa, ini head unit OEM Toyota Hilux tipe V 2022. Tuh. Jadi kalau ownernya itu kan memang ngincernya pengennya looks-nya tuh OEM. Jadi makanya kita menggunakan head unit seperti ini. Jadi dia sinerginya ngepas sama dia punya kotak ini nih Om. Gitu. Kalau yang lain-lainnya udah nggak ada yang dibenerin, cuman ini udah kita benerin. Ini kita dibenerin karena beberapa barang kayak gini nggak bisa pesan di Astra. Jadi kita benerin, kita pernis aja ulang. Ininya juga kita pernis ulang. Karena Astra servernya kebetulan lagi down dalam beberapa hari yang lalu. Nih, enaknya lo naik Land Cruiser nih Om. Lo nggak takut obstacle Om tuh. Iya. Kamera mundurnya juga udah diganti yang bagus. Oke. Yang punya mobil ntar marah nih Om. Canda ya Om ya. Ini buat dites tuh. Dia punya kamera mundur juga cukup baik. Sorry, sekali lagi. Nah, request dari yang punya mobil, pingin kamera mundurnya juga terlihat cukup bagus. Karena walaupun yang full spec sekalipun, kamera teknologi tahun 2012 sampai 2015 sama 2023 pasti berbeda. Jadi misalkan kalian punya mobil, ya kalau kalian mau upgrade kameranya silahkan. Nggak, itu barang yang nggak seberapa mahal, tapi ketika lo upgrade, lo akan sangat puas dengan hasilnya. Wah. Land Cruiser 200 VD engine twin turbo, suaranya tuh merdu sekali.
Udah gitu kalau lu denger mesin VD engine tuh punya ciri khas suaranya tuh kayak tek gitu tuh. Kalau misalkan kita turun lagi ke Land Cruiser 100 diesel, suaranya tuh kayak mesin jahit. Tek gitu. Begitu turun lagi ke 80, suaranya beda lagi. Jadi Land Cruiser diesel itu mempunyai mesin yang cukup unik dan mempunyai ciri khas suaranya masing-masing tersendiri. Dan yang paling ketara adalah ketika lo lihat Land Cruiser 100, di bagian samping kanannya kalau lo berdiri dari depan ke arah mesinnya Om, sebelah kanan tuh ada busa. Nah, busa itu hilang, getaran mesin langsung berasa. Jadi biasanya di situ tuh kuncinya untuk meredam dia punya suara. Oke, tidak ada lampu auto. Ini lu tau nggak berasa apa? Berasa bawa Kijang Innova diesel tapi versi gede. Kalau lu bawa yang full spec, lu berasanya beda karena mungkin dari segi interior juga udah full black ya. Iya. Tapi ya buat harian naik gini sih wah udah thank you banget John. Ketika lo harian naik ginian artinya hidup lu udah diberkatin Om. Iyalah, pasti. Iya, naik Greco aja udah diberkatin kan. Itulah Om. Saya kan kadang-kadang suka lupa. Dia udah punya mobil, misalkan udah punya Camry, naik LC, pingin LC, akhirnya jadi nggak bersyukur. Sesekali mungkin lo begitu boleh, tapi kalau terus-terusan begitu kan lo tidak punya yang namanya peace of mind. Iya, karena ketika lo tidak punya kedamaian di hati lo Om, rezeki itu malas deket-deket sama lo Om. Itu berasa lo Om, lo berasa gak? Lo pernah gak suntuk banget, akhirnya apa? Lo nyari duit, ya kayak agak susah. Lu nyari duit kan bergantung sama gue juga kan. Kalau gue bikin videonya lagi males-malesan ya kan. Om Dimas bilang nih gue beli beras gimana ini. Kalau si bos nggak syuting. Iya. Jadi ketika hati lu senang ya kan. Oh Tuhan bilang oh si Joni udah nih sentil biar bikin vlog nih biar Dimas dapat duit gitu. Misalkan gini, lu dagang sayur nih Om. Ya kan, lu bangun tidur udah bete, lu mikirin semalam lu kalah main slot. Lu dagang sayur nih Om, lu dagang sayur. Ya kan? Ah, ngehe nih semalam gua kalah ya kan. Laler aja males nempel sama orang gitu Om. Lu ngerti gak maksud gue? Tapi kalau ketika lu berangkat kerja, lu bilang, "Tuhan, terima kasih atas segala rezekinya, lancarkanlah hariku." Ada aja yang beli Om, lu ngerti gak? Iya. Lu mau jual terasi, lu mau jual sayur, yang penting dagang lu bener-bener fresh. Iya. A bilang A, B bilang B, gitu, laku Om. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pingin merestorasi Land Cruiser, monggo datang silakan ke Euro House. Jadi gua nggak bisa kasih estimasi, misalkan gini Om. Om Ben, gue punya LC, barangnya ada di Palembang, kondisinya A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Berapa kira-kira? Gue nggak bisa Om, jadi gue mesti lihat fisiknya dulu. Ya. Tapi kalau misalkan masalahnya mesin, nanti gue bakal bisa oper ke teman-teman gue yang bisa benerin perbaikin mesin. Untuk eksterior, interior dan lain-lain, gue masih bisa bantu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kan gue teman-teman gue cukup banyak. Kayak misalkan kalau lo mau detailing atau coating, gue bisa kirim ke Kevin Mon. Kalau lo mau yang lain-lain, gue bisa kirim ke Niki Motor seperti audio. Dan kalau untuk detail-detail lainnya bisa di Euro House Custom, begitu. Jadi Land Cruiser 200 ini sekarang udah menjadi mainannya Sultan-Sultan Om. Selain mainan, ini bisa menjadi mobil kudanya mereka nih. Satu, karena LC 300 itu sulit sekali didapat. Ya kan, walaupun notabene ada yang ready, harganya mungkin 3,6, ya kan. Tapi ketika orang sudah menjadi orang yang cukup kaya atau cukup berduit Om, harga uppingnya itu mereka sebenarnya sanggup untuk membayar harga itu. Tapi otak dagang mereka tuh bekerja, berstimulasi bahwasanya ketika gue beli segini sayang. Nah, oke. Akhirnya mereka larinya ke Land Cruiser 200 yang tahun-tahun lama gitu. Jadi yang tahun-tahun lama 2012 atau mungkin 2008 bensin sekalipun banyak dicari orang. Satu untuk menyalurkan hobi modifikasi mereka, kedua untuk jadi mobil harian mereka. Jadi sehingga ketika mereka pengen cari mobil harian dengan harga yang cukup fantastis ya, LC harganya cukup fantastis. Jadi kita lihat range price harga sekarang 200 2008 itu 800 juta sampai 200 yang terakhir last gen itu 2021 itu 2,5 sampai 2,8 sekarang roughly. Jadi di 2021 itu udah ada beberapa improvement dari mulai grillnya, body kitnya, sampai dia sudah ada Toyota Safety Sense seingat gue yang membuat
Land Cruiser 200 yang terakhir tuh paling banyak dicari orang. Begitu. Jadi tinggal kalian aja maunya yang mana, tentuin budgetnya, lalu beli Land Cruiser kalian yang pertama. Oke? Kalau kalian belum pengen atau belum berani keluarin duit segitu, ya mungkin bisa coba-coba dulu beli Land Cruiser Prado atau mungkin Land Cruiser 80. Tapi ingat, ketika lo beli mobil Land Cruiser 80 ataupun 100, usahakan pelajari, dicermati. Jadi jangan sampai lo beli, lo nafsu lihat di Instagram atau mungkin di marketplace, fotonya bagus, begitu datang ada aja trouble, ada aja problem, ya kan? Karena yang namanya mobil, gue selalu jelasin, ada yang namanya biaya restorasi dan biaya modifikasi. Tujuannya gue kasih edukasi apa? Biar teman-teman itu ketika mau beli mobil Land Cruiser pertama kalian nggak kejeblos, gitu ya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi buat yang belum follow IG Your House, silahkan di follow IG-nya. Terima kasih, bye-bye.